Oke, pemantauan hemodinamik. Ini salah satu topik yang jujur aja bisa bikin klinisi paling senior pun kadang-kadang garuk-garuk kepala di momen krusial. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita coba ubah semua kebingungan itu jadi sebuah panduan yang lebih jelas dan modern. Langsung aja kita mulai. Coba bayangin deh situasinya. Anda lagi jaga, tiba-tiba alarm monitor bunyi nyaring, tekanan darah pasien anjlok, jantung rasanya ikut deg-degan kan? Dan di kepala cuma ada satu pertanyaan besar. Ini harus dikasih cairan atau langsung vasopresor? Nah, dilema klasik inilah yang akan kita coba urai bareng-bareng. Nah, ini dia jebakan pertama dan paling sering terjadi. Kita malah mengobati monitor, bukan pasiennya. Refleks kita kan langsung panik lihat angka merah berkedip-kedip. Tapi kalau kita cuma fokus ke angka tanpa ngerti apa yang sebenarnya terjadi di tubuh pasien, itu bisa bahaya banget. Jadi, yuk kita coba reset mindset kita. Tujuan utama kita itu sebenarnya bukan cuma ngejar angka tekanan darah yang cantik di monitor. Bukan. Tujuan utamanya adalah perfusi. Pertanyaan yang paling penting adalah, apakah oksigen beneran nyampe ke jaringan dan organ-organ vital? Itu dia kuncinya. Ya, kita semua tahu angka sakti ini, MAP di atas 65 mm Hg. Ini emang jadi target awal kita semua, dan itu nggak salah. Tapi penting banget buat kita sadar, angka ini cuma satu kepingan puzzle kecil. Cerita lengkapnya jauh lebih kompleks dari sekedar angka 65. Pertanyaannya, apakah MAP di atas 65 itu jaminan pasien udah aman? Jaminan perfusinya udah bagus? Sayangnya, jawabannya seringkali belum tentu. Angka di monitor itu bisa menipu loh, makanya kita harus lihat tanda-tanda yang sesungguhnya. Nah, ini dia target kita yang sebenarnya, yang nggak akan muncul di layar monitor manapun. Coba deh kita cek, kulit pasien hangat dan kering nggak? Waktu pengisian kapilernya gimana, cepat atau lambat? Produksi urinnya cukup? Dan yang paling penting, status mentalnya jernih? Inilah bukti-bukti nyata kalau perfusi jaringan itu berjalan baik. Makanya jangan pernah lupakan monitor tercanggih yang kita punya, tangan kita sendiri. Serius? Cek nadi manual, bedain deh rasanya nadi karotis sama radialis. Sentuh kulit pasien, rasakan apa itu hangat dan kering atau malah dingin dan lembab. Pemeriksaan fisik langsung ini seringkali ngasih kita cerita yang jauh lebih jujur daripada angka-angka di layar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bongkar mitos. Ada satu aturan lama yang udah mendarah daging tapi ternyata sering banget menyesatkan, yaitu ketergantungan kita sama pengukuran yang sifatnya statis. Dulu itu gampang banget kan? Logikanya simpel. CVP rendah, kasih cairan. CVP tinggi, stop cairannya. Kedengerannya masuk akal. Tapi, realita modern nunjukin kalau CVP itu nggak bisa diandelin. Kenapa? Karena angka CVP itu keroyokan. Dia dipengaruhi banyak hal. Tekanan dari ventilator, kondisi pompa jantungnya sendiri, bahkan kekakuan pembuluh darah. Jadi dia bukan cerminan murni dari volume cairan. Jadi, kesimpulannya tegas banget. CVP itu bukan panduan buat nentuin pasien butuh cairan atau enggak. Titik. Ini adalah praktik yang benar-benar harus kita tinggalkan sekarang juga. Terus, kalau bukan CVP, pakai apa dong? Nah, tenang. Sekarang kita akan bahas penggantinya, yaitu alat-alat pemantauan modern yang sifatnya dinamis dan fungsional. Ini jauh lebih bisa diandalkan. Ada dua pendekatan yang benar-benar jadi game changer di dunia hemodinamik modern. Pertama, pakai parameter dinamis. Kedua, manfaatin USG atau Echo Bedside. Bedanya apa? Parameter dinamis itu ngasih tahu kita gimana jantung merespons setiap tarikan napas dari ventilator. Sementara USG itu kayak kita ngintip langsung ke dalam. Lihat pompanya kerja gimana, cairannya cukup atau enggak. Keduanya ngasih gambaran fungsional, bukan cuma angka mati. Biar lebih kebayang, kita ambil satu contoh ya. Pulse Pressure Variation atau PPV. Ini khusus buat pasien yang pakai ventilator. Gini deh logikanya, setiap kali ventilator niupin napas, itu kan ada perubahan tekanan di dalam dada yang ngaruh ke jantung. Kalau variasinya besar, katakanlah di atas 13%, itu tandanya jantungnya lagi kehausan. Dia bakal seneng banget kalau dikasih cairan. Tapi kalau PPV-nya rendah, ngasih cairan malah cuma akan bikin jantungnya tenggelam. Oke, semua alat canggih tadi penting. Tapi sebelum kita buru-buru ngobatin, kita harus jadi detektif dulu. Kita harus tahu apa sih cerita di balik krisis ini. Apa penyebabnya? Karena mendiagnosis jenis shock dengan tepat itu langkah nomor satu. Salah diagnosis bisa salah total penanganannya. Coba kita sederhanain pakai analogi tangki, pipa, dan pompa. Masalahnya di mana? Apakah tangkinya kosong karena perdarahan atau dehidrasi? Itu shock hipovolemik.
Atau jangan-jangan pipanya yang bocor, melebar semua kayak di shock distributif atau sepsis? Atau yang paling parah, pompa alias jantungnya yang rusak. Ini shock kardiogenik. Beda masalah, beda banget solusinya. Jadi, prinsip resusitasi yang cerdas itu gimana? Pertama, kita harus ngebut karena waktu itu krusial buat nyelamatin organ. Kita harus punya target yang jelas, misalnya laktatnya turun atau perfusinya membaik. Tapi, dan ini yang sering dilupakan, kita juga harus tahu kapan harus injak rem. Kalau target sudah tercapai, stop. Tujuannya bukan banjirin pasien dengan cairan, tapi ngasih secukupnya, biar nggak malah kelebihan cairan. Oke, kita udah bahas banyak soal teknologi dan parameter. Tapi sebagai penutup, mari kita kembali ke hal yang paling fundamental. Semua alat canggih itu, ya cuma alat. Keahlian kita yang paling penting, yang nggak bisa digantikan monitor manapun, adalah seni logika klinis. Ini intinya. Pekerjaan kita itu bukan cuma jadi penghafal angka atau pengumpul data dari monitor. Bukan. Kita ini adalah seorang penerjemah. Tugas kita adalah mengambil semua sinyal dari monitor, dari pemeriksaan fisik, dari lab, lalu merangkainya jadi satu cerita utuh dan menerjemahkannya menjadi tindakan yang paling tepat buat pasien yang ada di depan kita. Nah, sebagai penutup, saya jadi penasaran nih. Kalau dari pengalaman Anda sendiri, konsep atau parameter hemodinamik apa sih yang paling bikin pusing di lapangan? Coba dipikirin, karena dengan saling berbagi tantangan, kita semua bisa belajar jadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak udah menyimak.